Jadi Spider-Man ternyata nggak cukup hanya dengan digigit laba-laba aja. Tapi kita juga harus main di film perang. Soalnya nih, 3 aktor yang memerankan Spider-Man, semuanya kebagian jatah jadi tentara gitu. Pertama si Tobey Maguire. Dia main film perang akhirnya di film Brothers. Terus si Andrew Garfield juga jadi tentara di Hacksaw Ridge. Dan kini Tom Holland main dalam Cherry. Tobey dan Andrew Garfield udah dapat nominasi penghargaan untuk peran-peran mereka masing-masing. Tinggal si Holland nih sekarang. Film Cherry ini sendirinya memang seperti udah di-set sebagai penantang buat Oscar oleh kedua pembuatnya, si Anthony dan Joe Russo. Dua bersaudara yang menjadi semakin terkenal, apalagi kalau bukan lewat proyek Avengers yang mereka tangani. Nah, setelah Endgame yang disukai banyak penonton tapi hanya dilirik sedikit oleh Academy, Russo Brothers kini lewat Cherry ini berusaha membuktikan kemampuan mereka. Mereka membuat sesuatu yang berkebalikan total dengan laga superhero yang cheerful, meriah, dan gagah perkasa. Di sini mereka bikin sesuatu yang lebih dark gitu. Berhasilkah Cherry memenuhi ambisi tersebut? Atau apakah Cherry ini ternyata tak lebih dari film Oscar bait biasa? Cherry ini berasa kayak gabungan antara Forrest Gump dengan Requiem for a Dream. Ceritanya disampaikan lewat narasi voice over oleh si karakter utama. Yang nanti si karakter ini dia akan ikut jadi tentara, dia akan ikut pergi berperang. Tapi nggak ada yang lugu dari si karakter utama ini. Karena nantinya film ini akan membahas tentang kecanduan obat terlarang yang diderita olehnya. Jadi ceritanya si Tom Holland di sini berperan sebagai Cherry. Si Cherry mendaftarkan diri sebagai tentara dan memilih terjun ke unit medik. Cherry punya pacar dan mereka jadi semakin dekat setelah Cherry jadi tentara. Emily sang kekasihnya ini tuh bahkan menunggu Cherry pulang dari medan perang. Namun, setelah apa yang ia lalui dan ia lihat di medan perang itu, Cherry yang pulang kepada Emily bukan lagi Cherry yang dulu. Kini, Cherry yang trauma berjuang di kehidupan yang normal. Dia jadi kecanduan heroin. Dan jika kecanduan obat adalah perang, maka ini adalah perang yang lebih parah bagi Cherry. Karena kini ia membawa serta Emily ke dalam perang tersebut. Antara heroin dan merampok demi uang untuk membeli lebih banyak heroin, kita akan melihat kedua karakter ini, si Cherry dan Emily, akan semakin larut ke dalam lingkaran setan. Diadaptasi dari novel autobiografi karangan Nico Walker, film ini sebenarnya punya cerita yang menarik. Karena kejadian itu ya memang beneran terjadi. Ini adalah tentang veteran perang yang jadi perampok bank. Kan unik, bisa berlapis bahasan tentang psikologi manusia yang bisa digali di sini. Tapinya juga, walaupun ini kisah nyata, ini adalah kisah yang nggak banyak diketahui oleh orang. Menceritakan kisah ini secara linear seperti kebanyakan biografi, jelas akan membuat kita kesusahan untuk menempelkan diri kepada karakternya. Terutama jika si karakter itu sendiri memang tidak punya hal menarik di luar peristiwa penting yang terjadi padanya nanti. Maka dari itulah film Cherry ini memilih untuk menggunakan struktur cerita yang bolak-balik, supaya ceritanya itu bisa langsung menempatkan kita di puncak ketegangan pada awal durasi. Nah, dengan begini, apa yang bakal jadi pertaruhan buat si karakter dapat terset dengan mantap. Kita jadi tahu cerita ini bakal ngarah kemana, sehingga paling tidak kita bisa jadi peduli sama karakter ini. Maka dari itu juga film ini menggunakan narasi voice over untuk menuntun kita, untuk membuat kita langsung seolah dekat dengan karakternya. Kita akan jadi tahu apa yang ia rasakan secara bertahap, dari masa-masa saat dia masih innocent, masa kuliah saat romansa berkembang, hingga ke masa yang terus-menerus menyuram gitu. Film bahkan menggunakan pembagian chapter-chapter untuk membantu kita lebih lanjut memasuki babak-babak kehidupan karakter Cherry. Usaha yang solid memang, efektif untuk membuat karakter utamanya bisa mendapat simpati dari kita. Namun permainan akting Tom Holland lah yang akhirnya jadi penentu utama. Berkat aktingnya, Cherry jadi tampak hidup. Berkat ekspresi dan reaksinya, segala permasalahan Cherry tampak menggencet beneran dan mudah untuk kita pedulikan. Development dan range karakternya bisa kita rasakan dengan tegas ada di sana. Holland mulai dari memainkan Cherry si pemuda yang kasmaran, ke Cherry yang meng-experiencing horror di peperangan, hingga ke Cherry yang jadi junkie dan udah begitu broken down. Holland seperti sudah membuktikan bahwa dia memang aktor mumpuni yang cukup
rounded. Menurutku beruntung si Tom Holland ini tuh bule. Beruntung dia tuh aktor di Amerika, bukan aktor di Indonesia gitu. Karena bayangkan kalau dia jadi aktor di sini, pasti tampangnya yang kayak anak baik itu tuh mentok di peran cinta-cintaan remaja doang gitu. Holland tahu dia dapat kesempatan besar dan dia menjawab tantangan pada naskah dengan actually berhasil mengangkat film ini. Dia dan si Ciara Bravo, si pemeran Emily yang cakep banget itu, memberikan heart, jiwa gitu untuk kita pegang. Hanya mereka berdua lah yang jadi pembimbing kita di sini, membuat kita ingat bahwa ada bahasan manusiawi yang dipunya oleh film ini. Perang mengubah manusia. Banyak pejuang yang gak siap dengan kehidupan setelah perang. Film ini memperlihatkan bahwa walaupun ada perayaan, tapi perang itu tidak pernah berakhir bahagia gitu. Ada gagasan soal nasib veteran perang di sini. Ada bahasan bagaimana perang berdampak buruk bagi para veteran. Bukan hanya perihal jasa mereka nggak dianggap oleh rakyat yang mereka bela, tapi juga ke hal yang lebih personal, yakni itu mereka tuh nggak bisa keluar dari mimpi buruk, dari trauma, dan bagaimana PTSD tersebut senantiasa berpengaruh kepada orang terdekat mereka. Film ini memparalelkan dampak perang dengan kecanduan, sebagaimana candu ngobat itu jadi perang berikutnya yang harus dilalui oleh Cherry. Dan jika kecanduan itu adalah peperangan yang harus dimenangkan, maka sebenarnya addiction sendiri adalah perang yang tidak bisa kita menangkan mungkin. Dalam artian, candu itu nggak bisa sembuh. Hanya ada tekad untuk tidak kembali kepada candu tersebut yang bisa kita tumbuhkan gitu. Nah, inilah pelajaran berharga yang harus disadari oleh si Cherry. Sehubungan dengan itu, sejarah manusia memang penuh oleh peperangan. Apakah menurut kalian perang adalah salah satu candu bagi manusia? Kenapa kira-kira manusia itu suka berperang gitu? Silahkan share jawaban kalian di komen. Sayangnya, pilihan penceritaan lain yang dilakukan oleh Russo Brothers dalam film ini tuh nggak ada lagi yang benar-benar beralasan dan masuk akal. Semuanya kayak dilakukan karena mereka bisa aja. Kalau boleh dibilang, film ini tuh sedikit terlampau banyak bergaya. Misalnya, soal efek pada kamera. Ketika pertama kali ketemu Emily, treatment yang diberikan kepada kamera itu adalah semua orang di sekitar Cherry dan Emily dibuat blur. Seringkali momen-momen mereka berdua itu dibuat seperti berada di dunia artifisial atau dunia yang surrealis lah keadaannya. Tadinya, karena keseluruhan film ini disampaikan dalam bentuk narasi voice over, maka aku pikir, oke, berarti ini yang kita lihat ini adalah memori dari si Cherry. Sehingga masuk akal kan bila yang cakep-cakep itu diingat oleh Cherry dengan cakep pula gitu, dengan keadaan yang manis pula. Namun, treatment visual seperti ini tuh nggak pernah lagi ada. Cherry ini kan filmnya terbagi atas banyak chapter. Nah, masing-masing chapter itu punya estetik sendiri. Russo Brothers bermain, entah itu di sinematografi, di komposisi shot, ataupun di aspek rasio. Tapi, hanya satu pada Emily tadi itulah yang estetiknya benar-benar tampak seperti ini adalah sebuah kenangan gitu. Selebihnya semuanya blend. Ketika keadaan perang yang mencekam, treatmentnya biasa aja. Ketika keadaan chaos si Emily dan Cherry-nya lagi sakau, pun nggak ada efek. Jadi kayak biasa aja gitu. Pilihan-pilihan stylish itu pun makin ke akhir makin nampak seperti dilakukan dengan random. Satu kali mereka ngasih lihat ke kita apa coba? Mereka ngasih lihat kita tuh POV dari lubang pantat. Nah kan aneh jadinya, lucu. Beberapa kali juga film ini memberikan kesempatan kepada Tom Holland untuk melakukan breaking the fourth wall. Untuk ngomong langsung ke kita gitu. Tapi breaking the fourth wall-nya itu nggak jelas. Kebutuhan maupun timingnya tuh nggak ada desain gitu. Sesukanya aja dimunculkan seperti itu. Selain itu juga film ini pun so asik dengan penggunaan nama-nama. Misalnya pada nama bank. Alih-alih Citibank, film ini tuh ngasih lihat ke kita kalau bank yang dirampok si Cherry namanya Citibank. Terus ada juga bank yang namanya Bank F America gitu. Terus ada nama dokter juga digituin. Yang kita lihat bukan nama orang, melainkan nama dokternya itu Dr. Whomever. Nah kan ini kayak mereka mau ngelucu apa mau ngapa sih sebenarnya kan ya. Semua itu bikin kita tuh nggak lagi merasa cerita ini nyata, nggak grounded lagi.
Bahkan jika memang konteksnya berupa kenangan, ya kan? Jadi mungkin nama-nama itu jadi termodifikasi sesuai dengan ingatan dan perasaan Cherry terhadap Bang dan dokter, ya kan? Tapi kita bukannya merasakan kemarahan karakter si Cherry, nggak ngerasain perasaannya itu, melainkan kita malah jadi berpikir kisahnya ini kurang terpercaya gitu, bahwa ada kemungkinan itu semua tuh hanya ada di kepalanya dia. Dan lagi yang bikin ini kurang reliable adalah ini kepala si Cherry itu ya kepala seorang junkie kan. Jadi apa yang membuat kita percaya sepenuhnya pada apa yang ia katakan? Film nggak bikin kita percaya sama karakternya sebenarnya. Narasi voice over dia pun digarap naskah dengan semakin malas. Tidak lagi narasi tersebut difungsikan untuk menceritakan apa yang tidak mampu tergambar oleh film. Tapi malah narasi tersebut jadi eksposisi yang kayak shortcut aja. Ketika film nggak mau repot nampilin perubahan satu karakter, maka film ini tinggal nyuruh Cherry untuk nyebutin bahwa karakter si Anu kini bekerja sebagai ini gitu. Jadi ya kayak kemudahan plot aja. Chapter-chapter tadi pun jadi beneran berfungsi sebagai kotak-kotak episode, karena tidak dibarengi dengan progres alami, melainkan dibarengi oleh narasi yang menyebutkan sekarang itu waktunya apa gitu. Untuk menyimpulkan, kejadian yang dikandung cerita ini sebenarnya menarik, apalagi ini berdasarkan kisah nyata. Tom Holland juga memainkan karakternya dengan sangat baik, memudahkan kita untuk bersimpati kepadanya. Namun, everything falls short. Film ini punya banyak kejadian dan aspek-aspek pada cerita, tapi pembuatnya melihat itu terutama hanya sebagai lahan untuk bermain-main dengan gaya penceritaan. Dan pembuatnya memang malah fokusnya ke sana, ke gaya-gaya itu. Inilah yang jadi kejatuhan bagi film ini. Karena ternyata si pembuatnya juga punya candu, yakni candu bikin sesuatu yang wow, alih-alih bercerita sesuai dengan konteksnya. Kisah karakter utama itu jadi tidak semeyakinkan yang seharusnya. Film ini punya hati, dia tidak membosankan, tapi saat selesai menontonnya kita tidak tahu lagi harus merasakan apa, karena gaya bercerita yang tidak inline dengan jiwa ceritanya. Dan pada akhirnya memang film ini tuh jadi tak lebih baik daripada film-film Oscar bait yang lain. Aku berikan 5 dari 10 bintang emas untuk Cherry. That's all we have for now. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtshit.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga mengunjungi store mydirtshit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, musik, hingga ke wrestling. Aku juga menerima pesanan desain dan sketsa wajah. Just hit me in the comment. Gitu. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.